Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan presentasikan hasil kerja kami, materi asam dan basa. Saya Dwi Murni Melisa Putri dan teman saya Nur Stifani Kolbunisa dan Siti Fatimah. Kompetensi dasar dan indikator KD 3.10, memahami konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. Indikator ya, 3.10.1 menjelaskan pengertian asam dan basa, 3.10.2 mengukur pH beberapa larutan asam atau basa dengan menggunakan indikator universal, 3.10.3 menghubungkan kekuatan asam atau basa dengan derajat ionisasi dan tetapan kesetimbangan ionisasinya, 3.10.4 menghitung pH larutan asam atau basa dari data konsentrasi. Selanjutnya KD 4.10 menentukan trayek perubahan pH beberapa 10.1 melakukan percobaan membuat indikator asam basa dari bahan alam dan melaporkannya. 4.10.2 memprediksi pH larutan dengan menggunakan beberapa indikator. 4.10.3 menyimpulkan perbedaan asam kuat dengan asam lemah serta basa kuat dengan basa lemah. Ini ada grafiknya, tabel 3.10.1 konseptual C2, 3.10.4 konseptual C2, 3.10.2, 3.10.3, 4.10.2, dan 4.10.3 prosedural C3. Dan yang terakhir 4.10.1 masuk ke tabel psikomotorik, yaitu P2 prosedural. Nah, selanjutnya ini ada materi inti yang berisi ada pengertian asam basa, teori asam basa, ada indikator asam basa, dan derajat keasaman atau pH, dan ada titrasi asam basa. Next. Nah, yang pertama ada pengertian asam basa. Kata asam berasal dari bahasa Latin acidus yang berarti masam. Asam adalah zat atau senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Sedangkan basa adalah zat atau senyawa yang dapat menetralkan asam. Secara kimia, asam dan basa saling berlawanan. Sifat basa pada umumnya ditunjukkan dari rasa pahit dan licin. Selanjutnya ada teori asam basa. Yang pertama ada teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius ini, definisi asam basa adalah asam itu senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH-. Kemudian ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, konsep yang diajukan Bronsted-Lowry ini didasarkan pada fakta bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton atau ion H+ dari satu zat ke zat lainnya. Pengertian asam basa menurut Bronsted-Lowry itu asam sebagai pemberi atau donor proton, sedangkan basa sebagai penerima atau akseptor proton. Lalu yang ketiga ada teori asam basa Lewis. Konsep teori asam basa Lewis ini menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan. Menurut definisi asam basa Lewis, asam itu adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Selanjutnya ada indikator asam basa dan derajat keasaman. Nah, suatu senyawa dapat diketahui bersifat asam atau basa dengan menggunakan indikator. Indikator merupakan asam organik lemah atau basa organik lemah yang dapat berubah warna pada rentang pH tertentu. Terdapat dua jenis indikator asam basa. Itu ada indikator buatan dan indikator alami. Nah, di sini ada beberapa
contoh dan traik pH dan perubahan warna dari indikator buatan dan indikator alami. Next. Nah, di sini ada cara menghitung konsentrasi H+ ataupun OH-. Yang pertama itu ada asam dan basa kuat. Asam kuat itu kan merupakan senyawa asam yang di dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Nah, besarnya konsentrasi H+ asam kuat dirumuskan sebagai H+ sama dengan A dikali konsentrasi asam. A itu berarti valensi asam. Nah, sementara basa kuat itu merupakan senyawa basa yang dalam air yang dalam larutannya terion menjadi ion-ionnya. Besar konsentrasi OH- basa kuat itu dirumuskan konsentrasi OH- sama dengan D dikali konsentrasi basa. D-nya itu valensi basa. Adapun menghitung asam dan basa lemah. Asam lemah itu merupakan senyawa asam yang dalam larutannya hanya sedikit yang terionisasi. Nah, karena dia sedikit yang terionisasi, maka dia harus menggunakan kesetimbangan. Bentar. Nah, karena dia asam lemah, jadi larutan ini membentuk kesetimbangan antara molekul asam dengan ion-ionnya. Jadi dia diuraikan kan, misalnya senyawa asamnya itu dimisalkan dengan Ha. Nah, itu bisa diuraikan menjadi H+ tambah amin. Nah, dapat ditulis reaksi mula-mula terionisasi dan sisanya. Nah, lalu tetapan kesetimbangan untuk asam lemah ini dinamakan tetapan ionisasi asam. Biasa dilambangkan dengan lambang Ka. Rumusnya itu Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin per konsentrasi Ha atau asamnya itu. Nah, sama dengan X misalkan yang terionisasi itu X, berarti konsentrasi X dikali konsentrasi X per A. A itu dimisalkan konsentrasi H-nya itu ya, A dikurang X. Jadinya sama dengan X kuadrat per A min X. Nah, X kuadratnya itu sama dengan Ka kali A. Nah, X-nya berarti akar dari Ka kali A. Maka konsentrasi H+-nya itu sama dengan X atau sama dengan akar dari Ka kali konsentrasi asam itu atau Ka. Next. Lalu ada ionisasi air dan konsep pH. Di dalam air murni itu terjadi reaksi asam basa antara molekul-molekul air itu sendiri. Merujuk pada teori Bernoulli, reaksi itu dapat ditulis sebagai berikut. H2O ditambah H2O menjadi H3O+ menjadi OH-. Nah, tetapan kesetimbangan reaksi disosiasi di atas adalah K sama dengan konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi OH- per konsentrasi H2O dikali konsentrasi H2O. Nah, karena fraksi molekul air yang terionisasi sangat kecil, maka konsentrasi air atau konsentrasi H2O hampir tidak berubah. Maka dapat disimpulkan K sama dengan konsentrasi H2O pangkat 2 sama dengan konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi OH-. Nah, KW-nya itu konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi OH-.
KW disebut tetapan ionisasi atau tetapan disosiasi air yang mempunyai harga 10 pangkat min 14 pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, konsep pH ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli kimia Denmark Sorensen 1909. Hubungan antara H+ dengan pH adalah pH dirumuskan dengan min log konsentrasi H+ yang kemudian diperluas menjadi POH atau untuk basa dirumuskan min log konsentrasi OH-. Maka pH dijumlahkan dengan POH itu sama dengan 14. Selanjutnya ada titrasi asam basa. Titrasi itu merupakan prosedur menetapkan kadar suatu larutan dengan mereaksikan sejumlah larutan tersebut yang volumenya terukur dengan suatu larutan lain yang telah diketahui kadarnya, atau biasa disebut larutan standar secara bertahap. Nah, titrasi ini harus dilakukan hingga mencapai titik ekuivalen, yaitu keadaan di mana asam dan basa tepat habis bereaksi secara stoikiometri. Nah, titik ekuivalen ini umumnya dapat ditandai dengan perubahan warna dari indikator. Nah, titik titrasi asam basa ini terdiri dari titrasi asam kuat dengan basa lemah, titrasi asam lemah dengan basa kuat, dan titrasi basa lemah dengan asam kuat. Selanjutnya, miskonsepsi. Miskonsepsi pada sifat makroskopis asam dan basa. Siswa menganggap bahwa asam lebih korosif daripada basa, dan ini maksudnya asam itu lebih kuat. Basa itu tidak memiliki sifat korosif, padahal basa encer lebih korosif daripada asam encer. Nah, hal ini dapat diminimalisir dengan memberikan percobaan kepada siswa. Siswa diminta untuk mengukur pH berbagai zat rumah tangga, misalnya pada pasta gigi, minuman berkarbonat, dan soda yang memiliki pH basa. Nah, untuk yang memiliki pH asam, bisa pada jus buah, cuka, atau saus tomat. Kemudian dapat juga dilakukan di laboratorium untuk menunjukkan bahwa alkali lebih korosif daripada asam, atau pH basa itu lebih korosif daripada asam, dengan meneteskan sampel asam atau basa encer ke dalam zat, misalnya pada aluminium foil, nilon, atau kapas. Setelah sampel diteteskan asam atau basa encer, kemudian diperiksa dari waktu ke waktu. Nah, maka hasilnya basa encer akan lebih korosif daripada asam encer. Kemudian setiap senyawa yang menghasilkan H+ adalah asam dan OH- adalah basa. Siswa asam hanya menghasilkan ion H+ dan OH-. Nah, siswa terjebak dalam pengertian asam atau definisi asam menurut Arrhenius. Padahal pada faktanya tidak semua senyawa yang menghasilkan H+ adalah asam, dan tidak semua senyawa yang menghasilkan OH- adalah basa. Nah, jika diberikan contoh AlCl3, nah maka siswa akan terjebak gitu dengan definisi Arrhenius itu gitu. Padahal bisa dijelaskan dengan definisi Lewis tadi tentang donor dan akseptor proton, bahwa basa itu tidak semua senyawa yang menghasilkan H+ itu adalah asam. Maksud saya tidak semua senyawa yang menghasilkan H+ itu adalah asam, dan tidak semua senyawa yang menghasilkan OH- adalah basa. Kemudian pada kekuatan asam dan pH, siswa menganggap bahwa kekuatan asam akan meningkat jika konsentrasi ion hidrogen meningkat. Nah, padahal pada faktanya, pun konsentrasi ion hidrogennya meningkat, tapi kekuatan asam tidak akan bertambah. Karena pada asam lemah tidak akan bertambah kecenderungan untuk kehilangan protonnya gitu. Kekuatan asam dapat dilihat dari kemampuannya untuk melepaskan H+ atau ion hidrogen.
Kemudian siswa menganggap bahwa pH 0 tidak bersifat asam ataupun basa. Padahal pada faktanya pH 0 sampai 6 adalah asam, pH 7 itu netral, dan pH 8 sampai 14 adalah basa. Kemudian metode pembelajaran. Nah, di sini kelompok kami menggunakan conceptual change. Ini menurut saya cocok untuk meminimalisir miskonsepsi. Sebenarnya jikapun digunakan pendekatan untuk dimensi prosedural, memungkinkan karena topik asam dan basa ini cukup lengkap gitu, ada konseptualnya, ada proseduralnya juga gitu. Tapi untuk meminimalisir miskonsepsi, menurut kelompok kami menggunakan conceptual change. Yang pertama, guru menyajikan masalah konseptual dan kontekstualnya di asam dan basa. Kemudian guru memberikan lembar kerja untuk mengetahui miskonsepsi terkait dengan masalah-masalah tadi. Lalu dibuktikan dengan prinsip secara ilmiah dengan analogi, demonstrasi, atau contoh tandingan. Seperti tadi yang dijelaskan di miskonsepsi. Kemudian guru menyajikan materi dan contoh kontekstual. Lalu dikonfirmasi lagi dengan beberapa pertanyaan untuk memperluas pemahamannya dan mengetahui gitu penerapan pengetahuannya. Dan sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.